Pada tahun 1926 di kota New York, Amerika Serikat, terlihat ada seorang wanita bernama Willie sedang bekerja sebagai petugas konser orkestra. Willie ini sangat suka musik. Ia bercita-cita ingin jadi dirijen orkestra terkenal. Meski pada masa itu belum ada emansipasi wanita dan wanita masih dipandang rendah, namun Willie tetap yakin suatu saat nanti mimpinya pasti akan terwujud. Di toilet, karena kagum mendengar betapa indahnya alunan suara musik konser orkestra, Willie sampai hanyut lalu menirukan gerakan dirijen menggunakan sumpit. Pas lagi asik, tiba-tiba ada pria bernama Frank masuk. Dengan panik, Willie langsung mengambil sumpitnya yang terjatuh, kemudian pergi dari sana. Di luar, karena sangat ingin menonton, Willie nekat mengambil kursi lalu masuk ke ruang konser, bahkan duduk di depan. Melihat Willie, semua penonton termasuk dirijen konser kaget. Akibat sikap kurang ajar itu, Willie diusir dan dipecat. Sepulang ke rumah, belum juga istirahat, ibu Willie langsung minta uang. Willie pun terpaksa berbohong. Dia bilang kalau gajinya baru cair minggu depan. Ibu yang kesal lalu menyuruh membantunya memasak. Dari dulu ibu selalu menuntut Willie bekerja. Jika satu hari aja Willie tak memberi uang, ibu pasti marah-marah. Esok hari di taman, Willie iseng nonton pertunjukan musik gratis. Selesai pertunjukan, dia menemui si dirijen musik bernama Mark lalu memberitahu kalau tadi ada nada yang salah. Ketika diperiksa, Mark kagum ternyata ucapan Willie benar. Melihat ada kesempatan, Willie memohon agar Mark mau mengajarinya bermain piano. Karena merasa Willie punya bakat, Mark pun memberikan kartu namanya. Besok siang, Willie pergi ke rumah Mark. Di sana ternyata juga ada Frank. Mark kemudian menguji kemampuan piano Willie. Tapi gara-gara gugup, permainannya jadi jelek. Dengan nada meremehkan, Mark bilang Willie nggak bakat main piano. Mendengar ucapan barusan, Willie ngambek terus pergi. Mark lalu mengejar dan menjelaskan kalau dia mau jadi guru les piano Willie. Ia yakin setelah belajar nanti permainan piano Willie pasti bisa bagus. Willie pun senang. Untuk membayar biaya les piano, besoknya Willie mulai mencari kerja. Sayangnya lamarannya ditolak terus. Saat sedang pusing, ada seorang pria bernama Robin menawarkan pekerjaan sebagai pemain piano di grup musik kecil miliknya. Tanpa pikir panjang, malam itu juga Willie mulai bekerja. Bulan demi bulan berlalu, Willie masih terus bekerja dan les piano untuk persiapan mendaftar masuk sekolah musik. Suatu hari, Mark mengajak Willie pergi menghadiri acara pertemuan musisi di rumah pengusaha kaya raya bernama Nyonya Thompson. Tapi pas baru sampai, Nyonya Thompson memberitahu kalau istri Mark sebentar lagi mau melahirkan. Mendengar kabar itu, Mark terpaksa izin pulang duluan, sementara Willie tetap di sana mewakili Mark. Di dalam, lagi-lagi Willie bertemu Frank. Ternyata Frank adalah anak Nyonya Thompson. Sepanjang acara, Frank terus-menerus menatap Willie. Sebenarnya dari pertama kali bertemu, Frank sudah jatuh hati. Sorenya, semua tamu ganti baju untuk acara makan-makan. Melihat kecantikan Willie, Frank begitu terpesona. Di tengah acara, Nyonya Thompson bertanya, apa cita-cita Willie? Dengan percaya diri, Willie menjawab dia ingin jadi dirijen konser orkestra. Seketika semua orang tertawa. Mereka menganggap cita-cita Willie cuma khayalan yang tak mungkin bisa terwujud. Sepulang ke rumah, ibu langsung marah-marah. Ia bertanya dari mana Willie dapat uang, padahal ibu tahu Willie sudah dipecat. Ibu juga menemukan uang tabungan yang selama ini Willie simpan dan bilang kalau uang ini akan dia ambil untuk mengganti biaya membesarkan Willie dari kecil. Di tengah perdebatan, ibu keceplosan memberitahu bahwa sebenarnya Willie bukan anak kandungnya. Mendengar itu, hati Willie hancur. Di kamar, karena sudah terlanjur ketahuan, ayah lalu cerita dulu Willie diadopsi dari seorang wanita yang hamil di luar nikah. Ayah juga menunjukkan akte kelahiran asli Willie.
Besoknya hari ujian masuk sekolah musik pun tiba. Meski masih sedih, alhamdulillahnya Willy berhasil lulus. Saat pulang dan ingin memberitahu kabar kelulusannya, Willy kaget kenapa barang-barangnya dibuang, bahkan pianonya juga dihancurkan. Ayah lalu memberikan koper, kemudian mengusir Willy dari rumah. Sambil menahan tangis, Willy pergi ke rumah Robin. Setelah mendengar curhatan temannya, Robin prihatin dan menyuruh menginap di tempatnya sementara waktu sampai Willy dapat tempat tinggal baru. Ia juga menyemangati agar Willy jangan menyerah meraih cita-citanya. Besoknya sepulang sekolah, Robin datang menjemput lalu memberitahu kalau nanti malam sekolah ini ingin mengadakan pesta dan grup musik mereka diundang untuk tampil. Malamnya di pesta sekolah, sebelum tampil, Willy bertemu keluarga Frank. Melihat ibu Frank, yaitu Nyonya Thompson, karena masih sakit hati, cita-citanya pernah ditertawakan, Willy pun menghindar. Keesokan paginya, ketika sedang latihan piano, Mark mencoba melecehkan Willy. Dengan panik, Willy langsung menjepit tangan Mark dengan tutup piano, lalu kabur dari sana. Agar kejadian memalukan kemarin tak tersebar, sebelum Willy melapor, ternyata Mark sudah melapor ke polisi duluan. Mark juga menjelek-jelekan nama Willy di komunitas para musisi kota New York. Hingga akhirnya Willy dikeluarkan dari sekolah musik. Di tengah kesedihan, Willy mencoba menulis surat untuk kedutaan besar Amerika di Belanda. Ia meminta kedutaan membantu mencari keberadaan ibu kandungnya. Setelah berminggu-minggu menunggu, surat balasan dari kedutaan pun tiba. Saat membaca surat itu, Willy terdiam syok. Ternyata ibu kandungnya telah meninggal dunia. Malam hari, waktu ingin manggung, sebelum tampil, Frank datang menemui Willy. Ia bertanya kenapa akhir-akhir ini Willy menghilang tanpa kabar. Willy memberitahu kalau minggu depan dia berencana ingin pergi ke Belanda untuk belajar musik. Jadi mulai sekarang Frank tak perlu mencarinya lagi. Mendengar kabar barusan, karena tak sanggup kehilangan wanita yang dia cintai, Frank pun mengungkapkan perasaannya, lalu memeluk dan mencium Willy. Semenjak malam itu, Frank dan Willy menjalin hubungan. Hari demi hari berlalu, mereka selalu menghabiskan waktu berdua. Setiap harinya, Frank terus memohon agar Willy tetap tinggal, namun keputusannya sudah bulat. Dia tetap akan pergi ke Belanda untuk meraih cita-citanya. Beberapa minggu kemudian, semenjak tinggal di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam, Willy selalu mengirim surat kabar agar Frank tak khawatir. Di sana dia juga sudah dapat pekerjaan jadi petugas toko alat musik. Suatu hari di kafe, Willy kebetulan bertemu dirijen yang pernah tampil di teater tempat kerjanya dulu. Dia bernama Mengelberg. Dengan penuh keberanian, Willy memohon agar Mengelberg mau mengajarinya bagaimana cara menjadi seorang dirijen. Mendengar permintaan itu, Mengelberg menolak. Malamnya karena tak mau menyerah, Willy menemui Mengelberg lagi di teater musik. Melihat tekad Willy, Mengelberg akhirnya luluh. Ia menyarankan kenapa Willy tak coba pergi ke Jerman aja. Di sana dia punya kenalan seorang dirijen terkenal bernama Muck. Keesokan harinya, tanpa membuang-buang waktu, Willy langsung ke Jerman menemui Muck. Tapi baru juga ketemu, Willy malah diusir gara-gara dia orang Amerika. Seperti sebelumnya, Willy tak mau menyerah. Dia terus memohon hingga akhirnya Muck luluh. 1 bulan berlalu di Amerika, terlihat Frank sedang menemui Robin, lalu bertanya apa Robin tahu kabar tentang Willy, karena akhir-akhir ini kekasihnya itu jarang mengirim surat. Robin pun cerita, sekarang Willy sedang belajar dirijen di Jerman. Tanpa pikir panjang, Frank bergegas menyusul. Keesokan harinya di Jerman, selesai latihan, Willy kaget melihat Frank datang. Dengan gembira, Willy langsung memeluknya. Mereka berdua kemudian pergi ke restoran. Di sana, karena tak ingin berpisah lagi, Frank pun melamar Willy lalu memintanya ikut pulang ke Amerika. Mendengar lamaran itu, Willy bimbang. Satu sisi dia sangat mencintai Frank dan ingin sekali menerima, namun di sisi lain tinggal sedikit lagi mimpinya terwujud.
Dengan berat hati, Willy memutuskan memilih cita-citanya dan menolak lamaran Frank. Fräulein Rico. Minggu demi minggu berlalu, suatu hari di tempat latihan, Mook memberitahu kalau besok ada dirijen wanita yang akan mengadakan konser di Belanda. Mook lalu memberikan tiket agar Willy bisa menyaksikan sendiri bagaimana reaksi masyarakat saat menonton penampilan seorang dirijen wanita. Malamnya, Willy dapat surat dari Robin. Di surat itu, Robin mengabarkan kalau minggu depan Frank akan menikah. Willy pun syok. Karena masih cinta, besoknya Willy menulis surat meminta Frank membatalkan pernikahannya. Setelah mengirim surat, Willy bersama Mook pergi ke Belanda untuk menonton konser. Di sana, waktu konser, para penonton terlihat marah-marah. Mereka kecewa dengan penampilan si dirijen wanita yang jelek. Mook lalu bilang minggu depan giliran Willy tampil. Mendengar kalimat itu, Willy tertekan. 3 hari kemudian, Mook memberitahu bahwa tiket konser Willy sudah terjual habis. Jika tak ingin bernasib sama seperti dirijen wanita kemarin, lebih baik Willy berlatih lebih giat lagi. Hari demi hari berlalu, Willy semakin gugup. Tak hanya pusing memikirkan konser debutnya, surat yang dia kirim untuk Frank juga tak dibalas. Besoknya, hari konser pun tiba. Willy galau karena hari ini bertepatan dengan hari pernikahan Frank. Di sisi lain, di tempat konser, Mook bingung kenapa Willy belum datang juga, padahal sebentar lagi pertunjukan dimulai. Ketika pergi ke apartemen, melihat kondisi Willy yang menyedihkan, Mook mencoba menghibur. Mook bilang Willy tak perlu takut gagal, kan udah sering gagal. Mendengar ucapan gurunya, dalam hati Willy ingin sekali berkata kasar. Setelah semangatnya kembali, Willy pun memulai konser debutnya. Semenjak penampilan mengagumkan itu, nama Willy jadi terkenal. Tahun demi tahun berlalu, konser demi konser berikutnya juga berhasil dia sukseskan. Suatu hari di Amerika, tiba-tiba Willy pulang ke rumah orang tua angkatnya. Melihat kedatangan putri mereka yang sekarang sudah sukses, ayah langsung memeluk sementara ibu hanya terdiam malu. Tujuan Willy ke sana cuma ingin bilang selama tinggal di Belanda, dia sudah mencari informasi tentang ibu kandungnya. Ternyata ibu kandungnya sudah meninggal akibat depresi setelah bayinya dibawa kabur ke Amerika oleh sepasang suami istri. Karena Willy sudah tahu semuanya, ibu pun memeluk dan menangis minta maaf. Keesokan paginya, Willy menemui pengurus gedung teater untuk menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa mengadakan konser di Amerika. Pengelola teater menjelaskan sebelum konser, Willy harus membayar uang yang jumlahnya cukup besar untuk biaya pemasaran tiket. Karena tak punya uang sebanyak itu, Willy mencoba meminta keringanan tapi ditolak. Ia kemudian menemui Robin. Setelah kangen-kangenan, Willy menceritakan masalahnya. Mendengar sahabatnya sedang dalam kesulitan, Robin dan grup musiknya pun membantu memasarkan tiket konser Willy. Now the bassoon's coming starting at the wrong time.
My baby don't care for seeing me, but it simply goes hair for clothes. My baby loves me too. My baby don't care and laces. One of my tickets. Beberapa minggu kemudian, setelah konser pertama Willy di Amerika sukses, suatu siang saat sedang naik kereta bersama Robin, Robin bilang wali kota menawarkan Willy pekerjaan untuk jadi guru les musik para musisi di kota New York. Willy pun menerima tawaran itu. Satu bulan berlalu, ketika ingin mengajar, Willy bingung kenapa kelas hari ini yang datang cuma wanita aja. Kemana murid-murid cowoknya? Salah satu murid di situ memberitahu hari ini ada audisi grup orkestra terkenal khusus pria. Mendengar kabar itu, Willy dapat ide. Besoknya dia menemui Robin, lalu bilang dia ingin membentuk grup musik orkestra khusus wanita. Willy yakin grup orkestra barunya ini pasti akan bisa mengangkat derajat para musisi wanita. Keesokan harinya, Willy memberitahu Robin bulan depan grup orkestra mereka dapat tawaran tampil di gedung balai kota dan akan dihadiri 1.500 penonton. Mereka berdua pun sangat gembira. Hari demi hari, kabar tentang konser besar itu pun tersebar luas hingga ke telinga Mark. Lagi-lagi Mark yang sirik berusaha menghasut masyarakat dan semua kenalannya untuk menggagalkan konser Willy. Suatu siang ketika sedang latihan, Nyonya Thompson datang. Sambil marah-marah, Nyonya Thompson bilang dia sudah dengar cerita dari Mark. Ia mengatakan wanita miskin murahan seperti Willy tak pantas jadi dirijen. Nyonya Thompson juga mengancam jika masih tak mau berhenti, maka dia akan membuat konser Willy berantakan. Keesokan harinya, ternyata ancaman Nyonya Thompson tak main-main. Waktu Willy memeriksa koran, iklan konsernya dipasang di posisi paling bawah. Tak hanya itu, seluruh ibu-ibu komunitas orang kaya di Amerika juga menolak hadir gara-gara hasutan Mark dan Nyonya Thompson. Dengan keadaan seperti ini, bila konser tetap dilanjutkan, pasti akan rugi besar. Di tengah keputusasaan, salah satu anggota grup musik Robin memberitahu bahwa tadi ada surat dari ibu negara. Waktu dibaca, ternyata Willy diundang menemui ibu negara besok siang. Besoknya setelah mengobrol panjang lebar, ibu negara memuji prestasi Willy. Berkat kisah perjuangannya, sekarang Willy sudah jadi inspirasi bagi para wanita Amerika. Sebelum berpisah, ibu negara menawarkan bagaimana kalau biar dia aja yang mendanai seluruh biaya konser Willy. Mendengar kalimat itu, Willy sangat senang. Sekarang dia sudah tak perlu lagi bergantung pada komunitas orang kaya untuk membeli tiket dan mendanai konsernya. Selesai pertemuan, Willy buru-buru pergi ke kantor penyiaran radio. Di sana ternyata sudah ada Mark yang sedang siaran dan masih terus mencoba menghasut masyarakat agar tak datang ke konser Willy. Ketika Willy datang, tiba-tiba dia mengumumkan bahwa konsernya nanti gratis. Semua kalangan boleh menonton tanpa perlu membayar sepeser pun karena ibu negara sudah membayar semuanya. Mendengar itu, Mark langsung terdiam. 1 minggu kemudian, hari konser pun tiba. Sebelum ke tempat konser, Willy mampir ke rumah Frank terlebih dahulu. Ketika bertemu, mereka berdua sama-sama kaget. Kini Frank sudah punya anak. Sambil menahan air mata, Willy berkata dia kesini hanya untuk mengucapkan terima kasih. Tanpa Frank, mungkin dia tak bisa menjadi seperti sekarang. Willy juga bilang jika tak sibuk, dia ingin sekali Frank hadir menonton penampilannya nanti malam. Mendengar undangan itu, Frank hanya terdiam. Malam harinya di rumah, waktu melihat asistennya menjatuhkan sumpit, seketika Frank teringat hari di mana dia pertama kali bertemu Willy. Frank sadar seumur hidupnya dia belum pernah sekalipun menonton penampilan Willy saat menjadi dirijen orkestra. Frank lalu bergegas pergi.
Sayangnya jalan menuju gedung teater macet total. Semua orang heboh ingin menonton konser Willy. Frank pun terpaksa keluar mobil dan langsung berlari. Sesampainya di gedung teater, ternyata kursi penonton sudah penuh. Karena ingin sekali menonton, Frank lalu mengambil kursi sendiri dari luar. Kemudian duduk di depan, sama seperti Willy dulu.